Welcome to Bitlab TV， 恭喜发财，新年快乐，万事如意！耶！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！昂包昂包！ Balik lagi sama aku Kenny Febrina di channel Bitlab TV kali ini. Dan hari ini aku nggak sendirian. Kali ini aku ada bersama dengan dua teman terbaik sepanggung selama ini. Kenalin, sebelah sana ada Vincent Chinghe. Halo. Terus sebelah sini ada yang cantik jelita Michelle Wang. Kenapa aku nggak dipuji? Loh, kamu kan juga cerita aku apa dong? kamu iya itu aja. Tampan, rupawan, dan menawan. Gaganan manja. Gaganan manja gitu ya, Chin. Oke, kita senang banget nih ya, ada Vincent sama Michelle datang ke sini kali ini untuk bisa bahas tentang satu tema yang sebenarnya ini udah jadi tradisi, tapi kayaknya kita pengen tahu nih dari sudut pandang Vincent sebagai entrepreneur, juga mungkin sebagai host, dan juga Michelle Wang sebagai professional singer gitu ya. Kira-kira Imlek menurut kalian tuh seperti apa gitu. Oke, sebelumnya tadi kan aku udah info ya teman-teman Bitlabers kalau mereka berdua ini nggak cuman bisa jago MC sama jago bisnis, tapi mereka juga bisa nyanyi, dan mereka bisa kita jadiin contoh yang bagus banget buat teman-teman musisi se-Surabaya. Boleh dong Kenny dengar ceritanya dong sedikit, gimana perjalanan karir dari Vincent dulu deh, nanti lanjut ke Michelle. Ya, kan katanya tadi kata si Kenny kita tuh bisa apa aja yang penting duitnya datang. Nah, iya betul. Cari duit, Bu. Cari duit. Ujung-ujungnya cuan ya, Pak ya? Ujung-ujungnya cuan. Iya. Kalau saya tuh bermulanya emang dari kecil lah, hobinya emang nyanyi ya kan. Dari dulu pengen banget jadi penyanyi. Semua audisi tuh udah aku lewati. Majalah Bobo, Trubus, bukan ya? Oh bukan. Sudah lewatin semua audisinya. Oh gitu. Jadi apa, Pak? Jadi judul majalah ya. Oh iya. Nah, jadi dari dulu emang udah pengen jadi penyanyi, tapi baru keturutan waktu udah dari gede itu nyanyi di wedding pertamanya. Dari situ nyanyi di wedding, terus pengennya sih lanjut di dunia menyanyi, tapi nggak taunya agak sedikit nyasar. Sekarang mulai jadi host, MC juga. Kamu nggak pakai GPS nyasar? Masuk akal. Jadi mulainya dari situ sih. Dari nyanyi-nyanyi sama teman-teman di band, lama-lama jadi profesional di band wedding. Oh gitu, band wedding. Tapi kayaknya nggak lama ya Vincent ya? Kayaknya sekarang lebih menekuni host ya, bener ya? Iya benar-benar. Mungkin karena para produser menyadari kalau saya ketika menyanyi lebih baik kamu ngomong aja nggak usah nyanyi. Mungkin gitu ya? Oh gitu. Suaranya sih cakep ya. Cakep ya Tapi Michelle lebih ya. cakepan kalau dia ngomong. Oh gitu. Maksud ceritanya lebih gitu cakep nggak sih? kalau aku diam. Oh gitu. Nggak apa-apa. Hobi yang berubah jadi profesi. Luar Iya. biasa. Oke, kita sekarang pengen dengar dari sisi Michelle Wang nih. Kapan sih kira-kira memulai karirnya sebagai professional singer? Kurang lebihnya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Berarti tahun berapa tuh? 2015. 2015. Kurang lebih. Kurang lebihnya. Siap. Nah, kalau dia tadi kan kesasar, mungkin nggak pakai GPS. Lebih tepatnya mungkin saya yang kesasar, karena cita-citanya mirip, pengen jadi penyanyi, walaupun suaranya terbatas. Hanya bedanya, kok saya nggak cuma nyanyi, saya juga berubah gendernya. Oh. Jadi saya jadi ngamen tapi dalam rupa seorang wanita. Dalam rupa seorang Ceritanya wanita. Jadi kamu nyanyinya prok jadi apa? Ternyata jadi waria. Jadi waria. Ya itu namanya usaha dan nasib kita berbeda-beda. Tapi ya dari 2015 menite, kalau dibilang penyanyi itu rasanya privilege tersendiri ya. Makanya dari awal saya nyebut saya sendiri profesinya sebagai seorang pengamen. Jadi supaya lebih santun saja, menghormati para lebih down to earth gitu Bu ya. Iya.
lebih melantai ya bahasa Indonesianya. Asli emang dia melantai sih kalau nyanyi. Oh, kayak ular dong. Kayak sionya dong. Belum, nanti aja kita bahas. Iya. Ya gitulah singkat cerita ya dari 2015. Kalau Vincent tadi dari kecil sebenarnya udah ini ya kepingin nyanyi ya, benar ya? Dari kecil sebenarnya udah nyanyi nih. Tapi dari kecil tuh katanya suaranya kayak kaleng. Oh, kayak kaleng. Gitu. Jadi aku ikut lomba. Kaleng apa nih? Kaleng sarden atau? Aku rasa kaleng kongguan. Kaleng. Soalnya bunyinya paling keras ya. Iya, siap. Jadi dari kecil tuh emang udah suka nyanyi, tapi karena katanya suaranya kayak kaleng. Jadi setiap kali aku ikut lomba, bukan Julinya yang pulang, mama papa yang pulang. Oh gitu. Karena mereka malu ya. Anak saya ini kepengen nyanyi tapi suaranya kayak gini, jadi mama papa yang pulang. Oh, ada gitu. video nggak portofolio waktu kecil nyanyi? Nah, kita putar setelah ini video ini di pojok. Iya, setelah video ini aja. Saya khawatir mama papanya pulang waktu dia nyanyi, dia kayak balerin mungkin. Mungkin seperti itu. Bisa jadi ya, teman-teman Beat Lovers juga ya. Oke nih, kalau tadi kalian udah cerita mengenai kapan memulai karirnya gitu ya. Boleh nggak Kenny tahu nih, ada kendala apa sih dalam profesi yang kalian tekuni sekarang? Misalnya kayak Vincent host, terus Michelle Wang sebagai profesional ladyboy singer gitu ya, atau singer ladyboy mungkin bisa dibalik. Tuh kendalanya apa sih gitu? Kita mulai dari Michelle dulu deh. Iya, kendala itu selalu ada di setiap pekerjaan. Itu awal kalimatnya, tapi dalam pekerjaan saya lebih subjektifnya. Kendalanya itu adalah kita harus fokus saja ke yang skill yang kita bisa tawarkan ke klien kita atau ke publik, yaitu skillnya menghibur, entertainer. Iya. Entah itu dengan lagu, dengan rupa, dengan gerak-gerik ataupun dengan cerita. Ya kita harus bergelut dengan itu. Kendalanya itu susah, semua pekerjaan susah gitu kendalanya. Jadi nggak masalah kendala dari eksternal itu tentang bagaimana pandangan orang mengenai apa yang saya kerjakan. Haram tidaknya, baik buruknya, atau pendapat positif atau negatifnya. Banyakan negatifnya atau positifnya nih yang selama ini Michelle terima nih atau Michelle denger? Banyakan income-nya, amin ya. Mahal. Kita kalau lihat followernya di Instagram tuh banyak loh. Kita lihat kerjaan harus fokus pada apa tujuan kita. Kalau negatifnya nanti kita dengar, kita nggak maju-maju. Ini tips nih buat teman-teman Beat Lovers juga ya. Kalau kita terlalu memperhatikan apa yang netizen bilang ya, netizen budiman ini ya, kita pasti nggak akan maju-maju ya. Yang ada nanti maju mundur cantik gitu. Iya, setuju. Basicnya manusia itu emang suka nyinyir ya. Benar. Jadi udah kita ikutan nyinyir aja. Enggak, kalau aku nggak boleh Miss Vincent. Puji Tuhan di intern keluarga juga tidak mempermasalahkan karena memang kita bekerja sebagai profesional, profesi kita menyanyi dan menghibur itu kita bekerja dan kita diupah untuk itu. Jadi tidak ada celah di sana untuk orang itu menghina, tapi ya tetap aja untuk kategori pekerjaan saya, sepintar apa, secantik atau seseksi atau semahal apa penampilan saya di negara ini, memang di Indonesia tercinta, memang tetap akan seperti tadi Kenny bilang, dibolak-balik ladyboy, singer ladyboy. Intinya kalau dibahasakan di Indonesia kan tetap dikata orang ini banci show. Iya, gitu. benar. Tapi tetap kita harus berikan the best. Mulai dari kita bernyanyi maupun kita menghibur. Kalau Kenny juga boleh tanya nih ya, teman-teman Beat Lovers juga udah lihat nih kan Michelle. Pertama kali pasti kayaknya teman-teman Beat Lovers kayaknya nggak akan tahu kalau Michelle Wang ini ladyboy. Soalnya waktu Kenny pertama kali sepanggung sama Michelle Wang, sepanggung bukan berarti Kenny nyanyi bareng, enggak ya, tapi maksudnya kayak kita share panggung. Waktu itu Kenny lagi ada job juga yang di hari yang sama dan venue yang sama. Dan waktu Michelle Wang dipanggil announce gitu ya sama MC-nya, Kenny kira Michelle Wang ini adalah bener-bener female singer dong, ya nggak sih? Secara coba kalau Beat Lovers lihat coba ya, tuh lihat tuh ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, serupa bak seorang Luna Maya. Bagai apa? Pinang dibelah dua. Pinang dibelah dua. Apanya ibu yang dibelah? Tengahnya.
Cukup, jangan dilanjutkan. Oke. Kalau dia kan bodinya gini ya. Benar. Kalau Kenny bodinya gimana? Kenny lurus, Pak. Nggak ada bodinya. Iya. Aku pikir kamu gini terus. Iya. Oh enggak, aku tahu arah pembicaraan kamu. Iya, aku tahu arah pembicaraan kamu, Vincent ya. Oke nih, selain kendala mungkin dinyirin netizen, ada nggak kayak mungkin kayak kendala secara kalau sekarang kita Michelle Wong kan bodinya jaga banget nih ya. Kalau seumpama mungkin apa namanya itu juga bisa kendala nggak? Jadi bisa jadi kendala nggak buat Michelle Wong dalam berkarir selama ini? Karena kita itu sebetulnya adalah seniman. Vincent juga seniman, dia bernyanyi. Saya juga dikategorikan sebagai seorang seniman. Artinya apa, seniman itu harus mempunyai karakter tersendiri. Nah, sedangkan biasanya nih ya, kalau orang bilang lady boy itu tadi selalu figurnya itu yang di benaknya itu cantik, seksi, betul. Gaunnya bagus. Istilahnya yang barang KW selalu mengungguli barang ori. Jadi kan gitu. Biasanya tanda kutip saja. Tapi saya luruskan ke semua netizen, bahkan di Instagram saya, enggak apa-apa saya disebut lady boy ataupun bunny show atau drag queen show, saya enggak masalah. Tapi sebetulnya kategori yang paling tepat untuk saya itu androgyny atau cross dresser, karena saya tidak pernah menggunakan semacam apa yang dipakai rekan-rekan saya kerja, misalkan untuk menunjang ke penampilannya, kecantikan atau lekuk tubuhnya. Ada yang operasi, ada yang menggunakan suntik-suntikan tertentu, ada yang mengkonsumsi pil-pil tertentu. Benar. Untuk mendapatkan image idamannya. Idealnya. Tapi ya, puji Tuhan saya memang dianugerahi Tuhan yang naturalnya seperti ini. Rambut saya sendiri saya panjangin, body juga saya gunakan atribut tanda kutip sumpelan. Jadi untuk membentuk semua ini saya tidak memerlukan apa yang dinamakan itu loh, operasi diisi itu. Oh, implan, implan atau ya, apa, implan. saya tidak memerlukan. Jadi senatural-naturalnya di panggung pun saya bicara begini, saya bernyanyi begini. Enggak saya berubah jadi suara di sini. Oh iya, selamat malam. Enggak, saya nggak pernah seperti itu. Jadi gimmicknya nggak ada seperti itu. Naturally banget ya. Become your own self is the best thing you can do in every show. That's it. Mantap quotes-nya ya. Bener. The secret. Kalau Vincent sendiri kendalanya apa nih, Vincent? Kalau sekarang kan lebih banyak ke host ya, tapi orang-orang juga banyak sih lagi nge-host, requestnya nyanyi karena taunya basicnya dari singer. Sebenarnya nggak ada kendala yang berarti kecuali ketika lagi pandemi ini. Oke, gimana tuh? Kalau lagi pandemi ada banyak kendala ya Bu ya. Rekening macet, isi dompet menipis. Nah, jadi tagihan meningkat ya Pak? Tagihan meningkat. Setuju. Jadi ya kendalanya lebih ke arah itu aja sih, karena pandemi. Menurut saya orang-orang yang bekerja di industri event itu berdampaknya begitu sangat kerasa 100% menurutku. Betul. Karena event udah nggak boleh sama sekali waktu itu. Jadi drop-dropnya. Jadi saya dan aku juga percaya Michelle dan mungkin juga Kenny, dari bulan ketika pandemi itu hadir di sini ya di Indonesia, itu udah vakum kita. Udah vakum berbulan-bulan lamanya. Dan kamu bayangin ya, harus berhenti mengalir uang masuk, tapi pengeluaran tetap sama ya kan, kita butuh makan, cicilan tetap jalan. Nah tapi pemasukan bisa berhenti total dalam waktu, kalau nggak salah tuh bisa 6 bulan loh waktu itu. Masih survive ya? Dari Maret kali ya, bener dari ya? Maret ya? 6 bulan masih survive, setelah 6 bulan KU. Setelah 6 bulan itu setelah 6 bulan makan tahu, nasi, tempe, sama kerupuk ya kita. Untung kita ditunjang sama promo Grab ya. Oh iya. Oh oke. Jadi mungkin kendalanya selama wabah ini ya emang kita semua merasakan ya teman-teman Beat Lovers, kayak mungkin ada PSBB, ada pemberlakuan jam malam yang mungkin sekarang kita ngerasain kayak di pusat perbelanjaan udah mulai tutup di pukul 7 malam ya, bener ya. Terus juga kita pelaku vendor-vendor wedding gini ini kita juga harus menyesuaikan dengan acara klien dan juga berbagai protokol kesehatan yang ada, bener ya? Banyak yang pasti cancel. Iya, banyak yang cancel juga mungkin ya. Oke. Kalau seputar kendala tadi kita udah bahas. Nah, kira-kira ada nggak sih dari teman-teman ini
yang mungkin kendalanya tuh yang bener-bener banget yang kalian mungkin nggak bisa lupain tuh apa tuh ya, mungkin satu peristiwa yang memorable selama wabah ini terjadi yang lagi dihadapi. Apa nih Michelle, ada nggak yang mungkin satu sadly things banget dan itu tuh ya itu menyangkut job pastinya, karena Pasti. beberapa klien itu saya percaya klien yang meng-hire saya, yang menyewa saya itu saya percaya mereka memiliki kemampuan ekonomi yang baik. baik, bener. Tapi tidak selalu setiap klien itu dibarengi dengan sikap atribut yang baik. Jadi mereka meng-cancel acara laporannya ke saya, tapi dengan embel-embel meminta DP-nya dikembalikan dengan argumennya alasan dasarnya terdampak oleh pandemi. Makanya pestanya dibatalkan dan DP-nya dia minta balik full. Lantas itu yang menjadi beban untuk saya memberi solutif bahwa silakan kalau ingin DP kembali, saya terangkan bahwa kesepakatan kita di awal memang kalau batal sepihak tentunya semua orang sudah paham DP itu tidak bisa kembali. Bener. Ya, jadi saya memberi solusi win-win atas alasannya dia karena pandemi. Jadi saya berikan kelonggaran, silakan dimundurkan eventnya selama tahun 2021. Dan atau bila memang sudah selesai, tidak final decisionnya tidak melanjutkan pesta, maka DP yang tadi ada di saya 50% ini silakan kamu alokasikan ke kerabat atau ke orang lain Yang membutuhkan, yang mau acara, yang ada acara, ya bener. supaya dipakai dia atau dia tukar kamu uangnya atau bagaimana. Intinya saya menunjukkan niatan baik saya untuk tetap bekerja. Bukan saya mau seperti yang beliau-beliau katakan, katanya makan gaji buta atau apa ngambil uang orang bawa lari, itu terus terang menyakiti perasaan saya. Tapi gak cuman di situ, bahkan ada yang ngatain ya tanda kutipnya dengan nada emosi. Ada yang bilang gini, wah nanti ngancam ya, semi ngancam, kalau nggak dikembalikan nanti kalau saya cerita ke orang-orang nanti jadi nggak enak loh ceritanya, jadi jelek loh namanya Michelle. Saya cuma tanggapi loh, silakan diceritakan, tapi kalau itu kiranya cerita tidak benar ya saya tanggapi. Ya saya tentu harus membela diri dong kalau memang tidak benar ceritanya dari mereka. Lah ada juga yang masih emosi mengatakan saya sudah ambil aja uangnya, saya anggap itu untuk buang sial. Tapi saya juga merespon dengan baik, silakan berganti tanggal atau kalau ada perubahan pikiran silakan hubungi saya lagi, saya masih berkenan untuk melanjutkan ngisi pestanya. Dan alhamdulillah dia menghubungi saya lagi dan saya isi, bahkan beliaunya terima kasih di WhatsApp-kan ke saya, dia terima kasih saya, dia terima seperti itu kisahnya. Jadi kita harus yakin dan percaya kalau kita bersikap baik, orang yang di depan kita itu pasti akan berubah jadi baik. Benar sekali ya, as long as kita selalu nunjukin win-win solution gitu ya, walaupun dari vendor itu ke juga klien. melukai perasaan kita sebetulnya. Iya, karena manusia emang nggak bisa lepas dari rasa bersalah ya mungkin julidnya. ya. Oh iya bener banget. Ya apa-apa, Kira-kira kalau Vincent dimaafkan. ada nggak yang mungkin memorable? Kalau tadi kan Michelle Long udah bagi pengalaman ya, kalau Vincent? Kalau bagi aku di masa pandemi itu satu low point sih buat aku. Karena di masa pandemi itu I lose my job, ya event-eventku semua cancel, pending. I lose my grandpa, one of my family. We're so sorry to hear that. Thank you, it's okay. Dan itu adalah momen kehilangan besar sih buat aku, karena mungkin itu pertama kalinya aku kehilangan seorang anggota keluarga ya. Jadi benar-benar udah kehilangan kerjaan, kehilangan grandpa. Jadi itu bakalan aku inget sih pandemi ini, bahwa itu lowest pointku. Tapi syukurlah I didn't lose my faith gitu. Aku tetap yakin dan percaya bahwa this year, tahun ini, it's gonna be better. Akan jadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Pasti, karena kita lagi merayakan Imlek di tahun kerbau logam. Yang dipercaya orang-orang, kerbau logam ini akan membawa sebuah peruntungan yang baik pada finance kita. Amin, amin, amin. Iya, amin ya. Motonya. Oke nih, kita pengen kulik lagi. Nah, seperti yang teman-teman Beat Lappers sudah bisa lihat sekarang, mereka berdua ini kan kalau dilihat yang pasti mereka ini ya etnis suku Tionghoa, dan kita juga lagi merayakan Imlek pada hari ini bertepatan pada tanggal 12 Februari 2021.
tahunnya tahun kerbau logam. Nah, kira-kira kita pengen tahu nih, menurut mereka berdua, kira-kira pengetahuan Imleknya mereka seperti apa dan gimana persiapan Imleknya. Kita mulai dari Vincent dulu nih. Kira-kira Vincent ini nggak sih ngerayain Imlek tahun ini sendiri aja? Udah ada pasangan sama keluarga atau gimana rencananya? Kalau aku biasanya Imlek tuh selalu aku spend with my family. Jadi kumpul-kumpul sama keluarga besar gitu ya. Biasanya kan keluarga tuh banyak banget. Ini yang kalau yang diceritain barusan berarti sebelum pandemi ya Pak ya. Oke, nanti tolong diceritain juga ya, Michelle Wang juga ya, sebelum pandemi dan sesudah pandemi apa sih persiapannya? Kira-kira ada yang beda nggak kita? Terus Vincent ada banget yang beda sih ya, karena biasanya kan keluarganya besar ya, semua orang bisa datang biasanya gini, semua orang tuh bakalan datang di rumahnya kakek nenek kita yang kita panggil engkong, emak ya, semua datang ke sana. Tapi gara-gara sekarang pandemi nggak boleh kan, kita harus menjaga emak engkong kita tuh tetap aman. Jadi yang muda-muda justru nggak akan kumpul. Jadi ya udah kita akhirnya kumpul sekeluarga inti aja nih. Yang penting di rumah bisa lengkap sama mama, papa, adik gitu. Jadi kita nggak bisa kumpul keluarga terlalu besar tahun ini. Tahun ini mungkin inti aja gitu ya, atau mungkin virtual? Nah, mungkin bisa ya? Bisa kita coba ya virtual ya. Jadi keluarga sendiri akhirnya kita buka akun virtual apa itu mengkonekkan ke keluarga besar yang lainnya gitu kali ya. Good idea. Tapi mungkin takutnya ada yang masih gaptek. Oh iya, gaptek. Iya benar banget. Kalau Michelle Wang gimana nih rencananya? Kalau kita telaah dari jawaban Vincent, sebelum saya jawab, saya mau kasih ramalan sedikit ke dia. Siap, ini. Silakan. Jadi seru nih. Dia tadi kan kamu tanya apa sendiri atau dengan kekasih nanti Imlek. Dia kan nggak kasih jawaban. Biar saya bantu jawab. Oh siap. Terbanget sih. Padahal dia berusaha skip loh bagian itu. Saya ngelihat, saya amati jodohnya dekat. Jodohnya dekat ya. Jadi nanti rambutnya panjang nggak? Rambutnya panjang, kira-kira sesaya. Kira-kira sekamu. Nanti dia taksir Imlek ini dia kencan. Imlek ini dia kencan ya. Tingginya kurang lebih kayak saya. Memakai kalung juga ya? Iya. Cantiknya kayak saya. Baik kayak saya. Baik kayak kamu. Ya kurang lebih nanti dia kencan sama saya. Iya. Intinya dia ya. Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan ya Vincent ya. Jadi kalau kita kembali ngobrol persiapan saya sebelum pandemi, saya terharu ketika mendengar selalu ada kumpul keluarga besar, keluarga kecil, ada kumpul. Tapi bahkan sebelum pandemi pun ketika Imlek, saya mungkin jadi satu-satunya anak atau anggota keluarga yang tidak kumpul. Oh, kenapa? Karena saya harus kerja. Oh, siap. Karena saya harus kerja dan bisa jadi di dalam kota maupun di luar kota. Biasanya di luar kota ya, Michelle ya? Kebanyakan begitu. Ya itu tadi, karena kalau melihat, saya juga waktu di atas panggung, saya menyalami, memberi doa dan memberi semangat atau memberi salam ke semua audiens saya, tamu-tamu saya, bahwa senang sekali bisa berkumpul, bisa makan bersama keluarga. Tapi kadang dalam lubuk hati kecil saya berpikir, saya tidak pernah merasakan yang namanya Imlek bareng keluarga besar. Ya memang keluarga besar saya tetap berkumpul. Saya cuman mungkin telepon gitu, tanya sama mama ada siapa saja di sana gitu. Karena kalau pakai video call ya atau terkendala namanya teknologi mereka, orang nggak bisa itu orang bisa nyetel tuh kalau orang pakai saling gila piye iki gak ngerti carane ngono handphone video call orang ngerti cara ngangkat tinggal di swipe ngono gak iso. Jadi cuma telepon tanya ada siapa saja, piye kabarnya semua by phone. Lebihnya setelah pandemi bahkan saya tidak menyarankan untuk kumpul, ya sudah. Karena emang aturan pemerintah kita nggak boleh berkerumun ya, Bitlabers. Dan yang penting saya transfer. Nah, itu yang penting. Ini kita mau bahas lebih. Pasti mamanya telepon, nggak apa-apa nak, kita aman-aman aja, udah kamu kerja aja. Ya mama cuma tanya di mana ya. Kerbau logam ini kayak yes, aku juga nggak bisa kumpul sama keluarga gitu. Tapi lebih daripada itu maknanya apa nih gitu buat
Vincent dan Michelle. Michelle dulu deh. Maknanya tahun ini bagi saya adalah tahun untuk bangkit. Tahun untuk bangkit. Jadi kapanpun momennya kita sudah harus bukan prepare tapi ready lebih tepatnya. Prepare itu ya kita lakukan tahun 20 kemarin, sehingga bila terjadi perubahan alias situasinya membaik, kita sudah ready. We are so ready to welcoming our new job, new opportunity. Jadi bisnis itu sempat berhenti, nggak cuma dunia panggung aja ya toko. Itu kita sempat di lockdown, sempat tidak boleh ke kota-kota, antar kota, ke luar negeri nggak bisa. Jadi bukan cuma manggung yang nggak bisa, kita mau alih pekerjaan menjadi pedagang pun itu menjadi kendala yang amat sangat ruwet. Kan lagi ruwet, jadi ya semuanya jadi nggak enak lah intinya. Mau tetap usaha, nggak diem aja kita toh, bener kan? Tapi ya hasilnya ya minimum, at least kita sudah usaha. Nah, tahun 2021 maknanya adalah tahun kerbau logam. Kalau orang Chinese ya, Cina itu percaya kalau logam itu tahun yang keras. Tahun kerbau berarti tahun kerbau itu identik dia membajak sawah. Dia kerja sawah berapa hektar dia bajak. Dia injak semua ya. Supaya kita bisa tanam-tanam itu ya kan. Ada hasilnya. Berarti tahun ini saya maknai adalah tahun kebangkitan dan kita harus memang fokus dan bekerja keras untuk bisa bangkit. Fokus dan bekerja keras. Setuju. Vincent? Sama sih kurang lebih ya. Lebih kalau tadi Michelle tahun kebangkitan, aku juga ke arah breakthrough ya, ada terobosan-terobosan baru di tahun baru ini karena biasanya kenapa kalau orang Chinese itu ada tahun-tahun dengan show itu ya. Betul. Ada show kerbau, ada show ini itu. Anime show kamu apa tuh? Oh, show aku kelinci. Kalau bisa? Wah, Nagini. Ular. Bahaya ini bahaya. Ular. Ularnya Cina, nggak gigit. Cuman ngemut. Iya, cuman ngemut. Iya, ularnya kan sudah Cina, nggak makan daging. Iya, makannya ngemut daging. Oh iya. Ngemplok. Iya, kalau Vincent kelinci apa nih? Aku kelinci Kelinci bulu. percobaan. Bukan. Iya. Imlek yang selalu tak makan ya. Apa sih lontong itu? Lontong cap gome. Tapi itu biasanya cap gomean ya. Iya, pas cap gomenya. Kalau Imlek ya aku terima makan apa aja tetap sih yang sesuai dengan yang disediakan sama venue. Kan aku kerja. Iya kan kerja. Kalau Vincent apa nih? Kalau lagi kumpul-kumpul sama keluarga. Imlek itu yang paling dikangenin itu adalah masakan rumah. Masakan emak itu paling enak banget. Nah kan nggak setiap saat emak pasti masakan, dan itu selalu dirindukan. Nah biasanya Imlek itu emak bakalan masak, mama bakalan masak. Jadi gini ya Pak ya? Lebih atau gini? Gimana sih makannya gini? Masaknya gini. Gitu. Nanti makannya gini. Tapi gitu, masak dulu, disajiin di meja gitu ya. Terus kalau yang tadi kamu gini itu maksudnya itu ada namanya Isheng gitu ya. Itu tradisi. Gimana? Isheng gitu. Isheng. Oh, gitu. Isheng. Nah, apa itu? Itu tradisi gini. Seluruh keluarga ini kumpul nih di meja bulat gitu ya. Terus di tengah itu nanti disajikan ada Ishengnya itu isinya ikan, terus ada sayur-sayuran gitu ya. Nah, nanti semua orang sampai yang sumpit ya. Terus nanti kita akan sama-sama hitung 1, 2, 3. Terus kita acak-acak itu makanannya sambil bacain doa. Wishnya apa tahun ini supaya panjang umur gitu ya. Sehat selalu. Diacak-acak itu apa? Diacak-acak itu bahkan semakin kamu acak-acak itu berarti kamu bakalan banyak kecipratan berkat gitu loh. Oh iya ya benar ya. Kalau gitu. kita kayak mengacaukan plating yang sudah ada tuh kan. Oke. Terus? Itu yang aku tahu sih. Keroyokan itu Keroyokan di Jawa itu kayak sego keroyokan itu. Nah, penyetan ya. Ada bikin penyetan keroyokan. Keroyokan ya. Itu salah satu menunya ya. Iya, gambaran situasinya gitu benar-benar. Benar-benar. Jadi itu sih Yuseng gitu ya namanya kalau nggak salah ya. Yuseng. Iya, harus gitu ya. Ada nadanya. Tangan sama mukanya harus begitu ya. Mukanya coba gitu. Pak ke kamera. Yuseng. Mana? Mandarin itu harus kayak gitu. Oh iya. Aku kan KW-KW, Bu. KW ya. Kadang Cina, kadang bukan. Ya tapi aku juga loh. Jadi kalau misalnya di Chinese itu ada yang sebenarnya
ada yang totok banget, Ya. yang kental banget, tapi ada yang enggak. Jadi mungkin kalau bahasanya itu kayak Holenspreken yang Ya. udah terinfuse sama, kan dulu Belanda datang ke kita, udah ngejajah gitu. Jadi ada juga keluarga-keluarga Chinese yang udah ke-infuse sama ini Tradisi Belanda, bener Jadi banget. kayak justru kayak engkong aku nih, kakek aku lebih pinter ngomong bahasa Inggris dan bahasa Belanda daripada bahasa Mandarin. Dia lancar banget ngomong bahasa Inggris. Kalau aku kasihan menderita Vincent. Apa tuh? Kalau lagi Imlek semua keluarga bisa ngomong Mandarin. ngomong Mandarinnya tuh bagus banget dan mereka tuh putih-putih. Kalau misalnya umpama Kenny ke sana, by the way Kenny orang Makassar ya. Jadi kalau pas Imlek pasti kita pulang ke Makassar. Nah, kalau pas pulang ke Makassar, nah Kenny tuh dianggap bukan salah satu anggota. Kenapa? Karena kulitku selalu matang. Kamu makan apa waktu kecil? Kecap tuh banyak. Iya. Aku udah tahu maksud kamu ya. Sogrok kecap ya. Ya, oke, cukup. Michelle, Apanya? tadi itu mungkin mau nambah-nambahin Oh, kalau soal makanan mah pengalaman Semua apa aku aja? ya, heeh. apa aja Cuman ya? yang paling kalau Chinese selalu tak makan waktu Kue gitu Chinese mungkin? moment ya lontong cap gombe, cap gombe. Tapi kalau kue-kue itu masalahnya banyak yang ngirimin aku kue. Kalau waktunya Chinese ya toh datang semua itu kirim. Benar. Chinese hampers ya. Iya, hampers Bener. itu jadi ada sih pas tutup ada. Pokoknya enak-enak lah. Sama ya, biasanya kalau Chinese New Year tuh nggak boleh ada ketinggalan satu. Selain tadi kue keranjang benar, ada satu lagi yang nggak boleh ketinggalan. Apa itu? Nah, Nah, itu bener. itu biasanya orang Cina selalu harus ada namanya. Bener banget. Pasti ada tuh. Kalau nggak ada lah bukan itu Bukan Imlek ya. Itu lain lagi ya, tahun baru lain ya. Oh iya benar. Iya. Oke. Itu. Nah, pada penasaran kan, kita semakin mengkerucut kepada satu kata, yaitu angpau. Wah. Nah, ini kira-kira berat nih, kalian berdua tim mana? Tim yang ngasih angpau atau tim yang terima angpau? Nah, kok gitu mukanya kenapa? Karena kita kayaknya berdua sama-sama tim yang memberi angpau. Tim yang memberi angpau. Tapi Tuhan itu maha adil. Iya, terus Kita pun pasti diberi angpau walaupun kita udah tua. Iya benar. Kadang ada klien yang memberi. kalau mitosnya yang bener gimana, Michelle? Sebetulnya ya Yang apa udah ya? menikah aja atau Ya. yang udah kerja atau gimana sih? Setahu saya yang memang memberi itu biasanya yang sudah menikah dan bekerja. Oh, Tapi berarti kalau yang bekerja saja tidak menikah, Seharusnya belum. tidak wajib memberi. Iya. ini bener banget nih statementnya, tidak wajib ya. Berarti Tidak kalau wajib. dia mau ngasih sendiri ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau gitu enggak ya. juga nggak apa-apa. Tapi biasanya ditodong. Oh, Jadi nggak, Kirain. jadi nggak ngasih tuh gimana gitu loh ya. berarti kalau setiap kali Imlek emang Michelle sama Vincent pasti sediain ya, biarpun Iya, sedikit. kita sediain. Kalau buat todongan-todongan tak terduga ya, benar ya. Benar. Tapi ya bersyukur juga, itu tandanya kita dikasih berkat sama Tuhan ya. Tapi Dikasih pertanyaannya berkat. bukan di situ sebetulnya. Apa tuh? Kamu ikhlas nggak sih ngasih angpau? Kayaknya ceritanya berat loh. Makanya. So, ikhlas lah, Ikhlas Ikhlas ya, Oh, karena ikhlas. ikhlas. Karena kita orang Chinese ya, atau kita orang manapun ya, lebih tepatnya kalau kita yakin itu kita membagi rezeki, kita juga mendapatkan rezeki. Kecepatan Betul, rezeki betul. ya, dan mendapatkan rezeki. Mudah-mudahan hari ini Asik. kita dikasih rezeki. sama Amin. Mudah-mudahan hari ini kamu kasih rezeki dong. Bitlat TV ya. Bitlat TV ya. Kebetulan TV. Kira-kira ada pesan-pesan tertentu nggak nih dari Vincent sama Michelle untuk teman-teman Beat Lovers yang lagi nonton? Ladies first. Oh, ladies first. Pesan? Dan pesan-pesannya aja. Pesan-pesan teman-teman untuk Beat Lovers Beat apa Lovers. nih? Saya cuma bisa memesankan satu kalimat aja. Kalau kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai tujuan di tahun 2021 ini, kita semua harus percaya dan yakin satu pada diri kita bahwa kita sanggup untuk mewujudkan itu. Never believe the word of no. Jangan pernah percaya dengan kata tidak. Yakinlah, lakukanlah dan usahakan, maka Tuhan pasti akan merestui. Amin. Kalau Vincent? Amin. Kalau aku ya, kita kan lagi masuk nih kerbau logam tadi ya. Iya, benar. Harusnya kerbau itu melambangkan sesuatu yang rajin, itu tadi kan Michelle bilang gitu. Tapi apapun tahunnya, buat kita semua tetaplah kerja keras, karena namanya mimpi itu nggak akan datang sendiri. Kalau mimpinya datang sendiri berarti mimpi yang malam-malam itu loh, datang sendiri. Tapi kalau emang mimpi yang kamu punya itu harus dikejar, dan salah satu-satunya cara adalah dengan kamu kerja keras to pursue your dream.
Berarti memang harus kita kalau udah punya goal tertentu kita harus achieve, kita harus berusaha, kita nggak boleh malas gitu ya. Terutama kita udah diberkati nih tahun baru Imlek ya dengan CEO-nya yang lagi dirayain nih, Kerbau Logam gitu ya, yang diyakini kita semua bakalan terima sesuatu yang baik kalau itu diusahakan. Yes. Bukan diem aja gitu ya. Bener ya teman-teman ya. Wah, Sisi buat Vincent sama Michelle yang udah berbagi sedikit ilmu yang mungkin kita nggak tahu selama ini ya. Terus juga buat sharing-sharing yang bagus juga buat teman-teman Big Livers dan juga wejangannya di akhir pembicaraan kita. Terima kasih juga buat terima kasih buat Big Live TV. Sama-sama. Kongsi nih Facai. Kongsi. Pada. Nanti aku angkot ke rumahmu ya. Siap. Kan dia udah Kak, bener. Nanti ya. Makanya aku tadi bilang kan, dan dia sama dia. Iya, bener banget. Jadi kan kita ada di sini tahun ini. Terus ya nggak perlu ngomong apa. 恭喜你发财，恭喜恭喜恭喜，恭喜你发财，恭喜你，恭喜你发财，恭喜你，红包交出来，恭喜你，恭喜你发财，恭喜你，恭喜你发财，恭喜你，恭喜你发财，恭喜你，红包交出来，恭喜恭喜恭喜，恭喜你发财，恭喜恭喜恭喜，恭喜你发财，恭喜你，恭喜你发财，恭喜你，红包交出来。She got me choosing, she really got me choosing. I can make you freezing, cause I'm keep living legend. I drive me foreign car, I got a lot of guap. I buy me designer, I don't worry about the charge. 恭喜你未来的更高兄弟们发财，当我欢呼，伟大的快乐加起的是五，赛进了最